Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Pada pertemuan pada minggu yang lalu, ya, kita sudah membahas tentang perkara hisab. Dan kita masih dalam permasalahan rukun iman, ya, al-iman kepada hari akhir. Ya. Iman kepada hari akhir, ya, dia ada beberapa hal yang harus dibahas di dalamnya. Salah satunya perkara hisab pada pertemuan yang lalu kita telah bahas. Ya. Baik, pada pertemuan kali ini, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang al-ijra'ul qisas bainal ibadi minal hisab. Apakah diberlakukan qisas, ya, pembalasan terhadap apa yang dilakukan seorang hamba, ya, kepada hamba yang lain, apakah dia dibalasi? Misalnya seseorang dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, apakah nanti di akhirat akan diberlakukan kisos? Ya, wa ma taqul, apa buktinya, ya, seandainya ia benar, ya. Naam, ya, fayuqassu li madlum min adh-dhalim, ya. Orang yang zalim, ya, dia akan dikisos oleh lil mazlum, ya, orang yang terzalimi. Ya. Baik, انتظروا دقيقة انتظروا. Tamir, ayyuhal ikhwah. Hal ijra'ul qisas bainal ibadi minal hisab. Apakah diberlakukan qisas atau balasan atas perbuatan seorang hamba kepada hamba yang lain? Wa ma dalilu ala ma taqul, dan apa buktinya atau dalilnya, ya, kalau seandainya diberlakukan qisas. Ya, kalimat dalil ini menandakan, ya, merujuk kepada dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kalau ditanya dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Naam, iya, dilakukan kisos. Ya, ini kita bicara tentang hari akhir, ya. Ini bukan permasalahan di dunia lagi. Ini sudah berada pada hari akhir. Taib. Ya, fayuqtassu lil mazlum min adh-dhalim. Akan diberlakukan kisos, ya, dari orang yang terzalimi kepada orang yang zalim, ya. Wa dalil, dan buktinya atau dalilnya adalah qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Dikembalikan hak itu kepada pemiliknya, ya. Akan dikembalikan seluruh hak kepada pemiliknya, hatta yuqadu lisyatil, ya, sampai, ya, sesuatu kambing, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaan di sini dengan seekor hewan, ya. Yuqadu li syatil jalha, ya, kambing yang dia tidak punya tanduk, ya, minasyatil qarna, yaitu kambing yang
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tu'addunnal huquqa ila ahliha, akan dikembalikan setiap hak itu kepada pemiliknya, hatta yuqadu li syatil jalha minasyatil qarna, ya, sampai ya kambing yang tidak punya tanduk, ya, akan diberikan haknya dari kambing yang bertanduk. Yaitu tatkala di kehidupan dunia ada kambing yang punya tanduk, ada yang kambing yang tidak punya tanduk. Kambing yang punya tanduk, dia menanduk kambing yang tidak bertanduk. Maka besok di hari akhir, ya, akan dibalik, ya, akan diberikan hak kambing yang tidak bertanduk tadi untuk membalaskan kepada kambing yang bertanduk. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan suatu makhluk yang rendah, ya, yaitu hewan. Hewan saja diperhatikan haknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, yang mana dia terzalimi di dunia, maka di akhirat dikembalikan haknya, apalagi manusia, ya. Maka Allah Jalla wa Ala tidak akan menzalimi siapapun yang ada pada saat itu, ya. Allah Jalla wa Ala mengatakan wa ma ana bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah berlaku zalim kepada para hambanya, ya. Hewan saja diperhatikan haknya, apalagi manusia. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Ya. Siapa orang yang bangkrut? Lalu para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu. Ya. Orang yang bangkrut, ya, dari kami itu adalah orang yang tidak punya dirham. Artinya tidak punya uang. Wala mata, dan tidak punya barang, ya, tidak punya barang-barang, ya, dia tidak punya perabotan, ya, tidak punya rumah. Nah, ini yang bangkrut. Dia tidak punya uang, ini yang bangkrut. Ini jawaban para sahabat, ya. Jawaban para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong yang masih hidupin apanya, tolong dimatikan, ya. Tolong dimatikan, ya. Intabihu ya ikhwah. Baik, nastamir. Ya, qalu al-muflisu fina, ya, orang yang bangkrut, ya, bagi kami itu adalah man la dirham lahu, orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, wala mata, dan juga tidak punya barang, ya, tidak punya perabotan, tidak punya rumah, ya, tidak punya motor, ya. Sekarang, ya, kalau dulu mungkin tidak punya onta, ini yang bangkrut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, al-muflisu min ummati, ya, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah may ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, ya, ini hari akhir, ya, datang pada hari kiamat, ya. Ingat, ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. May ya'ti yaumal qiyamah bi salatih wa siyamih wa zakatih, ya, seorang hamba datang pada hari kiamat, dia membawa salatnya, ya, maksudnya adalah dia membawa pahala salatnya, lalu dia membawa pahala puasanya, wa zakatih, lalu dia membawa membawa pahala zakatnya, ya, wa ya'ti, ya, lalu dia datang membawa itu semua, qad syatama hadza, namun, ya, dia dahulu di dunia, ya, telah mengganggu orang lain, ya, wa qadhafa hadza, dia menuduh orang lain, ya, artinya dia membuat keributan dengan orang lain, ya, memfitnah orang lain, menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dia memakan harta orang ini, ya. Lalu, ya, wasafaka dama hadza, ya, lalu dia tumpahkan darah orang ini, ya. Wa daraba hadza, dia pukul ini. Fayaqudu fayaqtassu hadza min hasanatih, lalu dia didudukkan, ya, kemudian
fayaqtassu hada min hasanati. Ya, lalu diqisas dia, ya. Untuk membalasnya bagaimana? Membalasnya diambil dari dia pahala-pahala kebaikannya, yaitu pahala salatnya, pahala siamnya, pahala zakatnya. Wa hada min hasanatihi. Ya, diambil seluruh kebaikan yang ada padanya, dikembalikan kepada orang-orang yang pernah dia ganggu, dia celakai, atau dia tuduh, atau dia fitnah. Ya, dapat ada yang dia pukul, atau hartanya yang dia ambil, ya. Nah, ini maka dibagi-bagikanlah pahalanya tersebut, ya. Fa in faniyat, ya, apabila hasanat tersebut atau kebaikan tersebut pahalanya sudah habis, tidak ada lagi yang mau dibagi-bagikan, ya. Artinya apa? Pahalanya sudah habis. Saking banyaknya orang yang dia ganggu di atas dunia, ya. Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Nah, ini yang muslim. Sementara ini disebutkan oleh Nabi SAW, Itu saya lebih baik menyesuaikan berhenti, berdiri, bangun. kaifa ya ikhwah. Natakallam faqat Taib. Ya, Nabi sebutkan wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Dia ganggu orang ini, ya, dia tuduh orang ini, ya, dia fitnah, lalu dia makan harta orang lain, wa safaka dama hadza, lalu dia tumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, lalu dia pukul ini, ya, dia pukul orang lain, fayaqudu, lalu fayaqtassu hadza, lalu dikisaslah dia dengan cara diambil hasanatnya, kebaikannya, pahalanya dibagikan kepada orang-orang tersebut. Ini bagi yang punya pahala, ya. Makanya disebutkan setelah itu, ya, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqtassama alaihi minal khataya, tatkala hasanat tersebut dia habis, sementara masih ada orang yang meminta haknya, ya. Orang minta dulu, ya, dia pernah mengambil harta saya. Ya. Dulu dia pernah mencuri uang saya dan lain sebagainya dari hak-hak orang lain yang kita ambil yang bukan hak kita. Ya, maka mereka akan meminta kepada kita. Tatkala pahala kita sudah habis sementara masih banyak orang-orang yang meminta kepada kita karena kita zalimi, maka Nabi SAW mengatakan, ya, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuk tasama alaihi minal khataya ukhida min khatayahum faturiha alaih, ya, lalu diambilkanlah, ya, dosa orang yang meminta tersebut, ya. Orang pahalanya sudah habis buat dibagi-bagikan, lalu masih ada 10 orang yang antri, ya, maka 10 orang yang antri itu diambillah dosa-dosanya, ya, dosanya sesuai dengan takaran kezaliman yang mereka dapatkan ketika di dunia, diambil lalu dilemparkan kepada orang yang tadi, ya, orang yang menzalimi mereka ini. Summa turiha finnar, maka dilemparkanlah orang ini ke dalam neraka. Apa yang mau menjadi hujjah bagi orang ini, ya, pahalanya sudah habis, sekarang tinggal dosanya, ya. Tinggal dosanya, otomatis dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Ya. Apa yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat? Wa mad dalilu ala ma taqul, dan apa dalilnya? Ya. Wa inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu salatuh. Ya. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Ya, salatnya yang pertama sekali.
Nah, ini jelas sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh." Ya, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amal-amalnya adalah salatnya. Ya, di sini disebutkan adalah dalam konteks hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama kali akan dihisab dari hak Allah Jalla wa ala adalah salatnya seorang hamba, ya. Yang berkaitan dengan hak Allah, ya. Apa yang Allah perintahkan, ya. Yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya. Ya. Dia beredar pada dua hal, yaitu pertama hak Allah dan yang kedua adalah hak manusia. Yang didahulukan dari dua itu adalah hak Allah Jalla wa'ala. Ini yang disebutkan pertama adalah hak Allah, dan ini yang pertama kali akan dipertanyai kepada seorang hamba, yaitu salatnya. Fa in saluhat, apabila salih salatnya, benar salatnya, baik salatnya, faqad aflaha wa anjah, maka sungguh dia telah menang dan berhasil, ya. Wa in fasadat, apabila rusak salatnya, faqad khaba wa khasira, ya, maka sungguh dia telah merugi, ya. Fa in taqasa, ya, lalu apabila dia, ya, tatkala dalam kondisi seperti itu, ya, fa in fasadat faqad khaba wa khasira, fa in intaqasa min faridatihi syai'un, ya. Apabila kurang dari yang Allah wajibkan kepadanya, dia kerjakan, maka sungguh dia juga telah merugi, ya. Dan Allah perintahkan baginya haji, contohnya wajib. Dia telah mampu dan dia memiliki harta dan dia sehat secara jasmani, ada peluang baginya untuk melaksanakan, lalu dia tinggalkan. Berarti dia telah, ya, mengurangi apa yang Allah wajibkan kepadanya. Orang seperti ini dia faqad khasira, ya, sungguh telah merugi, ya. Qala Rabbu azza wa jal, Nabi Allah Jalla wa ala mengatakan, ya, unduru, ya, hal lil 'abdi min tatawwu', ya. Nah, ini, ya, apabila, ya, kasusnya seperti ini, ya, fa in intaqasa, ya, apabila kurang, ya, dari amalan wajib yang dia kerjakan, ya, maka Allah Jalla wa ala mengatakan, ya, unzuru, lihatlah oleh kalian, ya, hal li 'abdi, apakah hambaku ini min tatawwu', ya. Tatawwu' artinya adalah mandub, ya, amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Apakah hamba ini yang dia kurang amalan-amalan wajib yang dia kerjakan kurang, ya, apakah dia mengerjakan amalan-amalan sunnah, ya, fayukammila biha, ya, maka disempurnakan dengan amalan sunnah itu amalan wajibnya yang kurang, ya. Ma intaqasa minal fardhah, dari perkara-perkara wajib yang dia kurang mengerjakannya. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, seperti itulah seluruh amalnya, ya. Ma awwalu ma yuqtada bainal ibad wa ma dalilu ala ma taqul, ya. Nah, kita bicara tadi di atas adalah tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tentang sesama manusia. Apa yang pertama kali akan disidang oleh Allah Jalla wa ala? Ya, wa inna awwala ma yuqda bainal ibadi fid dima. Yang pertama kali akan diselesaikan, ya, yuqda, dipersidangkan, ya, diselesaikan oleh Allah Jalla wa ala antara bainal ibad, antara para hamba Allah Jalla wa ala, fid dima, dalam permasalahan ad-dima, yaitu dam, ya, darah, ya. Dalam perkara darah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhkamu bainal ibadi fid dima. Yang pertama kali akan dihukum, ya, antara dipersidangkan adalah antara para hamba adalah ad-dima, masalah darah.
Adakah seseorang dia menjatuhkan darah saudaranya? Ya. Maka kalau ini pernah dikerjakannya, maka ini adalah yang pertama kali akan dipertanyai, ya. Akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi hak Allah salat, kalau hak sesama manusia adalah darah. Karena tidak boleh seseorang menjatuhkan darah saudaranya. Nabi katakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Ya, Nabi tatkala di dalam haji wada, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, sesungguhnya darah-darah kalian, ya, lalu harta kalian, ya, lalu a'radakum, yaitu kehormatan kalian, harga diri kalian, ya, haramun alaikum, suci mulia, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dijatuhkan harga dirinya, ya. Maka di sini Nabi SAW melarang, ya, seorang dia berbuat menjatuhkan darah saudaranya, ya, baik dia membunuhnya atau menumpahkan darahnya dengan perkelahian, ya, tidak sampai membunuhnya, cuman bertumpah darahnya, maka ini dia akan pertanggungjawaban, ya, minta pertanggungjawaban, dan urusannya akan panjang pada hari kiamat. Bukan urusan yang gampang. Makanya Islam, ya, itu menjaga darah, ya. Tidak boleh sembarang, ya, seseorang membunuh, menjatuhkan darah orang lain. Ini dilarang. Ya, bahkan seorang yang kafir saja, ya, yang terikat perjanjian dengan negara kita, ya, dengan wilayah kita, maka ini dilindungi dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, ya, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, dilindungi oleh kaum muslimin, dilindungi negara kita, ya, dalam permasalahan ini, maka dia bunuh, ya, maka dia tidak akan menerima, ya, tidak akan mencium bau surga. Ini orang kafir. Orang muslim bagaimana? Orang muslim lebih parah lagi. Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, dia bunuh, ya, maka Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'u jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, ya, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah laknat dia, wa adda lahu adaban alima, dan Allah siapkan baginya, ya, azab yang pedih, ya. Tidak ada di dalam Al-Quran, ya, ancaman yang banyak balasannya seperti ini kecuali ayat tentang pembunuhan ini. Ya. Maka Islam tidak akan sejalan dengan terorisme, ya. Islam dia melindungi darah terutama, ya, kaum muslimin. Lihatlah perperangan itu diatur di dalam Islam. Bagaimana Islam tidak boleh membunuh anak kecil, melindungi wanita, ya, lalu melindungi tokoh agama walaupun bukan, nah, itu yang dimaksud adalah para pendeta, dilindungi. Tidak boleh merusak pohon-pohonan. Ini ada perang dalam Islam. Begitu Islam mengajarkan. Ya. Bukan yang diajarkan bom sana dan bom sini, ini tidak sejalan dengan Islam. Baik. Selanjutnya, hal tunsabul mawazin lituzana bihal a'malu yaumal qiyamah. Ya, apakah pada hari kiamat nanti, ya, Allah Jalla wa Ala yang menggunakan timbangan, ya, untuk menimbang amalan-amalan manusia, ya. Naam, ya, tunsabul mawazin lituzana bihal a'malu kulluha yaumal qiyamah bimizanin haqiqi, ya. Ya, Allah Jalla wa Ala akan menggunakan timbangan, ya, untuk menimbang al-a'mal, amalan-amalan seluruhnya pada hari kiamat dengan timbangan yang hakiki, ya, dengan timbangan yang sebenar-benarnya timbangan. Ya, lahu lisanun
wa kaffatan, ya, atau kiffatan, ya. Dia memiliki dua neraca, ya, dua neraca. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Ya, kami letakkan, ya, mawazin, timbangan-timbangan yang adil, ya, li yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ya, wal waznu yawma idzinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya, al waznu, ya, timbangan, ya, wazan beratnya, ya, yauma idzinil haqq, ya, tidak ada tidak ada yang bisa curang, ya. Maka yang ditimbang itu benar-benar, ya. 1 kilo 1 kilo, 3 kilo 3 kilo, tidak bisa dicurang-curangi, ya. Dia dikurangi satu garis, tidak bisa. Faman thaqulat mawazinuh, orang yang berat, ya, amalan kebaikannya, ya, wajahat mawazinuh, berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang muflih, orang yang beruntung, ya. Wa man khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan timbangannya, artinya kebaikannya sedikit, ya, berat dosanya dibandingkan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Allah Jalla wa Ala sudah sebutkan, ya, bahwasanya disuruh mereka beramal agar nanti, ya, amalan mereka ditimbang, dihisab, ya. Lalu mereka tidak kerjakan, maka mereka merugikan diri mereka sendiri dengan memasukkan, ya, menzalimi diri mereka, ya, memasukkan diri mereka ke dalam neraka Allah, ya. Khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, ya, dengan apa yang mereka kerjakan, ya, dengan ayat-ayat kami mereka dustakan, mereka berbuat zalim, ya. Maka pelajaran adalah amalan-amalan kita itu kelak akan ditimbang dengan timbangan yang benar, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun, akan dikembalikan seluruh haknya, ya. Dan seseorang tidak bisa berbohong, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan as-sirat, ya, yaitu sirat, jalan, ya. Apa itu sirat? Ya, as-siratu huwa jisrun. Ya. Kalau secara bahasa Arab artinya sirat, jalan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi yang dimaksud di sini sirat apa? Maka diberikan definisi oleh pengarang hafizahullah taala, as-siratu huwa jisrun, ya, mamdudun ala matni jahannam, ya. Sirat adalah jisrun, ya, dia adalah jembatan, ya, yang terbentang alamat di jahannam, ya, di atas neraka jahannam, bainal jannati wan nar, ya, antara neraka dan surga, ya, antara neraka dan surga. Dia terletak di atas neraka jahannam, berarti orang yang jatuh masuk kepada neraka tersebut, ya. Wa ma sifatuh, dan apa sifatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana Islam, syariat kita, ya, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan tentang gambaran dari sirat tersebut, ya. Huwa adaqqum minasy'ari, ya, dia lebih halus dari rambut, dibandingkan rambut kita, helainya, ya, maka sirat tersebut dia jauh lebih halus, ya. Wa ahaddu minas saif, ya, dia lebih, ya, lebih tajam, ya, dibandingkan pedang. Wa ashaddu hararatan minal jamri, dan dia lebih panas dibandingkan bara api, ya. Secara sifatnya saja, ya,
Ini mustahil seseorang bisa melewatinya dengan kemampuannya. Menandakan bahwasanya kehidupan di hari akhir dia bergantung di atas apa yang kita usahakan di atas dunia ini. Bukan berkaitan dengan kemampuan kita, ya. Kita orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang cekatan, ya. Bukan bagaimana kemampuan kita, tapi bagaimana amalan kita. Ya. Seseorang sekarang saja, ya, disuruh lewat di bara api yang kita bikin saja, banyak yang tidak bisa, tidak sanggup. Apalagi di sini disebutkan wa asyaddu hararatan minal jamri. Dia lebih panas lagi dibandingkan bara api, ya. Alaihi kalalib, ya, takhtafu man umirat bi khatfihi, ya. Dia punya besi-besi cangkok, ya, besi-besi, ya. Antum misalnya sedang bikin acara gitu kan. Kemudian antum bikin bakar-bakar ikan. Lalu kan antum bakar-bakar tempurung gitu. Bikin baranya. Lalu baranya itu biar dia menyala, antum pakai kayu atau besi, cangkok yang antum gunakan untuk mengatur api tersebut. Ya. Ini yang disebut sebagai kalalib. Ya. Kalalib, ya. Besi mengatur bara-bara api tersebut. Yang mana dia akan membuat bara api tersebut lebih menyala, ya, bagi orang-orang yang diperintahkan dibakar dengan nyalanya tersebut, ya. Fayamurrun nasu 'alaihi 'ala qadri a'malihim. Manusia berjalan di atas sirat tersebut berdasarkan ala qadri a'malihim, berdasarkan kadar amal mereka. Ya, bagaimana amal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ya tidak bisa seseorang berdusta. Ya, amalannya terlihat bagaimana dia berjalan di atas sirat tersebut. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ada di antara mereka yang mana mereka ini melewati jalan tersebut atau sirat tersebut, jembatan tersebut, kalamhil basar, ya, seperti kedipan mata, ya, sebentar saja. Ya. Jadi Masya Allah, ya. Dari apa yang kita ketahui dari yang disifati oleh Nabi SAW, ada kuminasyar. Dia lebih halus dibandingkan rambut, wa ahaddu minas saif, ya, lebih tajam dibandingkan pisau pedang, wa asyaddu hararatan minal jamri. Dia lebih panas dibandingkan bara api. Ada orang yang lewat, ya, kalamhil basar, ya, seperti kedipan mata, begitu cepat. Wa minhum may yamurru kal barq. Ada di antara mereka yang lewat seperti kilat. Ya. Mungkin kilat, ya, menandakan cepatnya. Wa minhum may yamurru karrih. Ada yang melewati sirat tersebut seperti angin. Wa minhum, ya, dan di antara mereka man yazhafu zahfa, ya, ada yang, ya, yang dia merangkak, ya, berpegangan, ya. Wa minhum may yukhtafu fayulqa fi jahannam. Dan ada yang dia dilemparkan ke dalam neraka, dia terjatuh, ya, dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan wa yudrabu, ya, jisrun ala jahannam, ya. Didatangkan jisrun, ya, jembatan sirat tersebut, ya, yang dimaksud adalah sirat, ya. Didatangkan, artinya dihadapkan pada dibentangkan jembatan tersebut, ya, ala jahannam, ya, jembatan jahannam tersebut. Fa akunu awwala may yajuzuh. Aku adalah yang pertama sekali akan menyeberanginya, ya. Melewati sirat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama.
wa da'watur rusul yauma idzil, ya, dan doa para rasul pada hari itu adalah Allahumma sallim sallim, ya, ya Allah, ya, selamatkan, ya, selamatkan, ya, berdoa untuk orang-orang yang melewati sirat tersebut. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya. Di sini ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memikirkan nasib umatnya, ya. Terkadang kita tidak sayang kepada diri kita, ya. Kita mengerjakan apa yang Nabi larang, meninggalkan apa yang Nabi perintahkan. Bahkan Nabi, ya, dari hidup beliau sampai beliau meninggal dunia, pada saat di sirat beliau memikirkan umatnya, berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim, ya, selamatkan ya Allah, selamatkan, ya. Berdoa kepada Allah. Namun kita tidak memikirkan diri kita. Ya. Maka ini adalah suatu yang mesti kita renungkan, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memikirkan kita. Tidakkah kita memikirkan diri kita agar selamat pada ujian yang Allah berikan di hari akhir tersebut. Wabihi kalalib. Nah, ini ada ya besi cangkok itu yang kita sebutkan tadi, ya. Mislu syauqi as-sa'dan, ya. As-sa'dan ini dia nama tempat, ya. Sa'dan dia ada nama pohon, ya. Sa'dan nama suatu pohon, ya. Dia seperti duri pohon sa'dan, ya. Mislu syauqis sa'dan, ya. Seperti duri pohon sa'dan. Hal tadruna syauqas sa'dan, apakah kamu tahu duri pohon sa'dan tersebut, ya. Lalu sahabat mengatakan, ya, qalu na'am ya Rasulullah. Iya, ya, kami mengetahui ukurannya, ya, ukuran besar ukurannya, ya. Kemudian, ya, dia mengatakan fa innaha mithlu syauqis sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadra qamiha illallah fatakhṭafun nasa bi'a'malihim, ya. Nabi mengatakan fa innaha, sesungguhnya dia tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ia mencakup manusia sesuai dengan amalan mereka. Ya, maka akan dikait, tiap manusia akan diambilnya, ya, berdasarkan, ya, bi'a'malihim. Kemudian, ya, pembahasan selanjutnya adalah al-haud, ya, al-haud dengan, ya, al-haudu huwa nahrun, ya. Dia adalah sungai, ya. Atau dalam bahasa Indonesia al-haud artinya telaga. Al-haudu huwa nahrun. Haud dia ini adalah sungai. Wa'adahu Allahu azza wa jalla lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa turidu alaihi ummatuhu yaumal qiyamah. Ya. Pada sungai tersebut, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya, ya. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum dari sungai tersebut. Ada orang yang bisa minum dari situ dan ada yang terusir dari itu, ya. Nabi menunggu umatnya dari sungai tersebut, dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa ke sana, ada yang diusir, ya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat umatnya dari kejauhan, ya. Nabi katakan ummati. Itu umatku. Nah, kenapa Nabi tahu umatnya? Sementara Nabi kita tidak melihat kita. Ya, Nabi melihat
ya atharul wudu, ya bekas wudu kita. Yang mana bekas wudu ini ya bercahaya. Karena Nabi ketahui bahwasanya dari kejauhan ini adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan ummati ummati. Lalu maka dikatakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang dibikin oleh mereka ini, perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama mereka, inovasi agama yang engkau bawa ya setelah peninggalmu. Ya, maka tatkala itu Nabi mengatakan kepada orang-orang tersebut, zuhqan ya. Pergi kalian, ya pergi kalian. Nabi mengusir orang-orang seperti ini. Waliyadzubillah. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Nabi mensifati atau disebutkan kepada Nabi bahwa orang-orang yang terusir ini adalah orang-orang yang buat bid'ah. Ya. Wa ma sifatuh, dan apa sifatnya. Ya. Apa gambaran atau bagaimana bentuknya dari haud ini atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Sifatuhu anna ma'ahu ashaddu bayadan. Ya. Bentuknya dari telaga Nabi ini adalah air yang mengalir di dalam telaga Nabi tersebut ashaddu bayadan, ya sangat putih sekali, ya minal laban, dibandingkan susu, sangat putih sekali dari susu, ya. Wa ahla minal asal, dan dia lebih manis dibandingkan madu, lebih manis dibandingkan madu. Wa aniyatahu ada nujum sama, ya. Dan gelas-gelas yang ada di situ dia jumlahnya sebanyak nujum, ya, nujum sama, ya, bintang di langit. Wa tuluhu syahrun, dan panjangnya adalah sepanjang sebulan kanan, ya. Itu panjangnya. Wa ardahu syahrun, dan lebarnya sepanjang sebulan perjalanan. Wa hu atyabu minal misk, dan wanginya atau rihnya, ya baunya, aromanya, ya atyabu minal misk, ya lebih harum dibandingkan misk, dibandingkan ya wangi-wangian, ya. Ini sifat secara umum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang al-haud. Ya. Dalilnya adalah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah membaca surat Al-Kautsar. Tatkala surat Al-Kautsar tersebut Allah turunkan. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Kautsar hina nazalat. Tatkala surat Al-Kautsar itu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Tsumma qala, lalu Nabi berkata kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu yang disebut sebagai Al-Kautsar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu kami katakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ya. Qala, ya, lalu Nabi mengatakan fa innahu nahrun, ya, sesungguhnya dia adalah sungai, ya. Wa adani, ya, lalu Allah Jalla wa Ala mempersiapkannya untukku. Wa adanihi Rabbi Azza wa Jal. Wa alaihi khairun katsir. Padanya, pada haud tersebut ada kebaikan yang banyak. Wa haudun tubu alaihi ummati yaumal qiyamah. Ya. Karena dikumpulkan pada di haud tersebut. Ya. Umat Nabi SAW minum di telaga tersebut. Aniyatuhu ada nujum, ya,
gelas-gelas yang ada di situ, cangkir-cangkir yang ada di situ sebanyak jumlah bintang. Ya. Ya, para hamba ya meminum ya mengambil ya dari gelas-gelas tersebut ya dari tersebut bi innahu min ummati ya. Ini ya. Aqulu rabbi innahu min ummati, sesungguhnya itu adalah umatku. Lalu fayaqulu ahdatsa ba'dak. Ya, kamu tidak tahu apa yang mereka perbarui dari agama meninggalmu. Ya, ini yang dikatakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Nabi mengusir orang ini, Nabi mengusir umatnya ini ya, yang mana mereka melakukan bid'ah yang tidak diajarkan ya, ada sabada yang baru setelah sepeninggalmu ya. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan faedah kepada kita apa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan laisa minad-din, bagian dari agama ya. Bukan Sa'id bin Jubair ya, seorang tabi'in terima ba'dak ya. Di sini menandakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya ya apa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan bagian dari agama ya. Bahkan Sa'id bin Jubair ya, seorang ulama tabi'in ya, ulama besar di kalangan tabi'in ya. Beliau mengatakan ma la ya'lamu ahlul badar, apa yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ikut Badar, laisa min din, itu bukan dari agama. Ya. Berarti ahli Badar berapa? 300 orang. Ya. Kalau 300 orang itu tidak tahu atau tidak pernah mengerjakannya, laisa minad din, maka itu bukan bagian dari agama. Ya. Bukan bagian dari agama. Ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, haudi masiratu syahrin ya. Haud Nabi itu panjangnya adalah masiratu syahrin ya, perjalanan sebulan. Ma'uha yadu minal laban, airnya lebih putih dibandingkan susu. Wa rihu thiyab minal misk, dan wanginya lebih harum dibandingkan parfum ya. Kaizanuhu kan nujumis sama ya. Kaiz ya, gelas-gelasnya atau cangkir cawan piala-pialanya ya, sebanyak bintang di langit. Man syariba minha fala yatma'u, orang yang minum ya, orang yang minum dari haud Nabi itu, maka dia tidak akan kehausan. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun katsir, ada kebaikan yang banyak. Baik. Selanjutnya permasalahan asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah ya. Asy-syafa'ah ya, secara bahasa artinya adalah al-wasilah. Wa talab ya, adalah wasilah. Ya, perantara. Wa talab ya. Permintaan secara bahasa. Wa urfan su'alul khairi lil ghair.
Ya. Adapun maksudnya adalah meminta kebaikan kepada orang lain. Ini disebut sebagai syafa'ah. Wa syafa'ah haqqun wa la tanfa'u illa bi syartain. Ya. Syafa'ah tersebut ya benar. Wa la tanfa'u illa bi syartain. Dia tidak akan berlaku kecuali dengan dua syarat. Sebelum ini ya, ada dua hal yang kita sebutkan dari jenis syafaat. Syafaat itu ada dua macam. Ya. Yang qasimu ila kismain pada dua bagian. Ya, syafa'atu ya syar'iyyah, kemudian syafa'atu syirkiyah. Syafa'ah syar'iyyah adalah syafaat yang dia dijelaskan oleh syariat kita dan dibenarkan oleh syariat kita. Adapun syafa'ah syirkiyah apa yang ya dinafikan oleh syariat kita, ya. Apa yang dinafikan oleh syariat kita dan dilarang. Atau ya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan syafa'ah syafa'atan. Syafa'ah itu dia ada dua, ya. Asy-syafa'atu mutsbatah. Syafaat yang diisbatkan, ditetapkan oleh syariat. Ini yang kita sebut dengan syafa'ah syar'iyyah tadi, yang dijelaskan oleh syariat kita. Ada syafaat yang kedua namanya syafa'ah manfiyah. Syafaat yang dinafikan oleh syariat. Ya. Itu syafaat yang mengandung unsur kesyirikan di dalamnya. Ya. Dan kalimat su'alul khairi lil ghair, meminta kebaikan kepada orang lain, ya. Kita tidak dilarang meminta. Minta pertolongan kepada orang lain tidak dilarang. Cuma dia harus berada pada 3 syarat. Ya, kita minta tolong kepada orang lain diperbolehkan. Ya, tidak seluruhnya dilarang. Tapi dia harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah apabila kita meminta tolong kepada orang lain, hendaklah dia ayyakuna hadiran. Dia harus mendengar minta tolong kita, ya, atau dia hadir di dekat kita. Contoh, kita mau minta minum, tak tolong ambilkan minum. Hendaklah orang yang kita minta tolong itu dia ada dekat kita, atau dia mendengar perkataan kita. Contoh, kita di depan, orang itu di dapur contohnya. Lalu kita katakan, ya Bu, tolong ambilkan air. Nah, dia dengar. Atau dia berada dekat kita, atau lewat telepon gitu. Ini minimalnya. Ini yang pertama, ayyakuna hadiran. Kemudian ya, yang kedua, ayyakuna hayyan. Hendaklah dia hidup. Dia bukan mayat atau bukan orang yang berada dalam kubur yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh seseorang minta tolong ya pada orang yang sudah meninggal. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyakuna qadiran alaih. Ya. Hendaklah dia mampu untuk mengerjakan apa yang kita minta tersebut. Ya. Dia hidup, ya, berada dekat kita, dia dengar kita. Lalu kita minta kepadanya agar dimasukkan ke dalam surga. Maka tatkala itu kita meminta adalah perkara yang syirik. Kenapa? Karena dia tidak mampu memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Dia mampu, kita minta uang. Ya, kertas merah yang alus-alus contohnya. Ya. Dia mampu memberikan kertas merah yang alus-alus tersebut. Ya, dan dia ada dekat kita. Tapi dia sudah meninggal, sedang dalam kubur. Kita minta di dekat kuburnya. Ya. Minta uang, kertas merah yang alus-alus. Maka di saat ini kita meminta perkara yang syirkiyah.
Ya. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Maka 3 syarat itu harus berlaku apabila kita meminta pertolongan. Ya. Kemudian ya, asy-syafa'atu haqqun, ya. Baik, ya mungkin kita cukupkan demikian. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, tafadhalu. Nah, Ustaz. Tafadhal. Kita tunjuk yang resen ya Ustaz. Hengki Apa? Yuli. Kita persilakan yang resen saja Ustaz. Oh, Hengki Yuliansa. Tafadhal. Naam Ustaz. Naam. Bismillah. Langsung saja Ustaz. Pertanyaan yang pertama tadi, Ana belum paham makna dari kalalib itu Ustaz. Ya, baik. Kemudian apa lagi pertanyaannya? Tentang yang sirot tadi yang Ana bayangkan begitu Ustaz. Artinya kita nanti itu menyeberangi jahanam begitu Ustaz. Kemudian Itu aja dulu Ustaz. itu aja dulu. Baik. Baik, kalalib ya. Artinya adalah besi yang dia punya cangkok di ujungnya. Besi kemudian ada panjang, tapi dia punya cangkok di ujungnya. Ya, cangkok ujungnya ini kita gunakan untuk mengais-ngais. Antum melihat pemulung enggak? Orang yang mulung-mulung itu, dia ada cangkok di ujung besinya itu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Yang fungsinya ada bagi orang-orang adalah untuk mengorek-ngorek bara api. Untuk mengorek-ngorek bara api. Ya. Ini kalalib. Kalau ya dikatakan ya ada orang mengatakan misalnya ya kalalibul bazi. Maka di situ disebut cakar burung elang. Ya, kenapa? Karena cakarnya ada cangkokannya ke bawah seperti itu ya. Ya. Atau orang lain juga yang ada sebut kalalib ini orang Arab ya kalalibus sajar. Kalalibus syajar. Artinya duri pohon. Berarti dia punya kurang lebih adalah ada cangkokan yang runcing di ujungnya. Ini kalalib. Adapun yang dimaksud kalalib tadi adalah yang besi itu yang fungsinya gunanya adalah untuk mengorek-ngorek bara api. Ya. Wallahu taala alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melewati Jahannam. Iya, ya. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya sirat tersebut dia terletak ya jisrun, jembatan. Ya ini ya. Jisrun mamdudun, yang terbentang ya alamatni jahannam. Alamatni itu artinya di atas ya. Jahannam, di atas neraka jahannam ya. Bainal jannati wan nar ya. Dari antara surga dan neraka. Ya, wallahu taala a'lam. Sedikit lagi Ustaz. Berarti Betul. kalalib itu letaknya di sirot atau gimana Ustaz? Iya, letaknya di sirat ya. Di neraka ini letaknya ya. Ya. Alaihi kalalib ya. Dhammir ha ke sini dia kembali yaudu ila sirat ya. Dia kembali kepada sirat ya. Di sirat tersebut dia ada kalalib ya. Takhtafu man umirat
bi khatfihi, ya. Dia kalalib ini sebagaimana sabda Nabi di bawah, dia diperintahkan bagi siapa yang ya orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka, ya dicangkok dengan itu. Apa dikorek dengan itu. Ya. Ini Nabi katakan, ya. Naam, Ustaz. Di sini Nabi katakan, ya, annahu la ya'lamu qadra idhamiha, tidak ada yang tahu betapa besarnya atau besarnya duri tersebut, ya. Ini duri di sini disebutkan tentang syauqis sa'dan, ya, duri pohon sa'dan. Illallah, kecuali Allah, ya. Fatakhṭafun nasa bi'a'malihim, maka manusia pada saat itu, ya, atau kalalib tersebut, maka ia akan mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Siapa yang Allah pilih agar dia dicangkok dengan kalalib tersebut, maka akan diambil dengan kalalib tersebut. Ya. Wallahu taala a'lam. Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ada lagi? Mulyadi bin Jumadi. Ayo Mulyadi, tafaddal. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwa yang pertama kali dihisab yaitu sholatnya, Ustaz. Kalau seandainya sholatnya itu kurang, apakah hanya bisa disempurnakan dengan sholat-sholat yang sunnah aja, Pak? Atau ada amalan sunnah yang lain yang bisa menyempurnakan sholat tersebut, Ustaz? Ya. Wallahu taala alam, ya. Salah satu solusinya adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Dan seseorang yang dia meninggalkan sholat, misalnya dahulu dia meninggalkan sholat, kemudian dia sekarang belajar, dia tahu bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah dosa besar, yang dosanya lebih besar dibandingkan zina. Para ulama berselisih paham tentang orang yang meninggalkan sholat tersebut, ya. Apakah dia masih muslim atau sudah kafir? Ini gambaran betapa besarnya dosanya. Lalu tatkala dia sudah paham, dia bertaubat kepada Allah, memohon ampun, ya. Maka yang dikerjakan di saat itu adalah dia tidak lagi meninggalkan sholat, lalu dia memperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Dan sholat-sholat sunnah ini dia menjadi solusi atas sholat-sholat kekurangan dari sholat wajib yang kita kerjakan, seperti tidak khusyuknya sholat kita, ya. Ini adalah salah satu cara kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar salat kita bisa tercukupi, ya. Wallahu taala alam. Aina sa'il? Syukran. Aina sa'il? Nah, siapa tadi yang tanya? Aina sa'il? Ana, Ustaz. Man? Yang Mulyadi. Ya, ya. Mulyadi, ya, ya. Khalas? Nah. Khalas, Ustaz. Adi Syukran. Sihono. Jazakallahu khair. Ya, wa iyyakum. Tafadhal, tafadhal. Afan tanya, Tat, ini berhubungan dengan materi di awal, boleh nggak, Tat, tentang kalimat la ilaha illallah? Afan, jadi ini gini, Tat, saya berhubungan dengan ini ya, hadis yang bitaqah itu, Tat. Jadi di hadis bitaqah. Ayo, terus? Hadis bitaqah itu kan seorang hamba kan tidak didolimi, artinya masuk surga karena punya kartu bitaqah kalimat syahadatain. Padahal rajulun itu kan
orang yang punya dosa yang maksiat banyak sekali yang sampai 99 sijilat kan itu kan. Nah, Ya. itu artinya kan seorang hamba itu kan melakukan kemaksiatan yang cukup banyak sekali. Ya. Kalau dihubungkan dengan Afan, saya masih berpikir itu kalau dihubungkan dengan penjelasan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu punya 7 syarat kan. Itu kan 7 syaratnya, salah satunya kan dari ilmu, dari mengetahui, ilmu dengan dan sebagainya, ikhlas dan sebagainya itu tadi, karena 7 syarat itu. Ya. Itu kan padahal di kartu bitoko, hadis bitoko itu kan seakan-akan kan seorang rajul itu kan tidak apa ya, artinya tidak mengamalkan 7 syarat tersebut kan. Bagaimana bisa memahami dengan kondisi antara kondisi seperti itu, saya masih agak agak kebingungan untuk menjelaskan 7 syarat itu dengan hadis di tokoh tadi. Ya. Baik. Pertama, ya, kita harus ketahui bahwasanya ada dosa yang dia tahta masyiah dan ada dosa yang dia tidak berada di bawah tahta masyiatillah. Maksudnya adalah ada doa yang berada di bawah kehendak Allah. Maksudnya adalah insya'a adzabahu wa insya'a ghafarahu. Apabila Allah ingin, Allah azab dia. Apabila Allah ingin mengampuninya, Allah ampuni. Artinya di bawah Allah bisa saja memilih mengampuni atau mengazabnya. Kedua, ada dosa yang dia tidak berada di tahta masyiatillah. Artinya kalau orang mengerjakan dosa tersebut, kok habis kalau tidak bertobat dia akan diazab masuk neraka dengan dosanya tersebut. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Nah, yang disebutkan ya tis'ina sijillat tersebut ya 99 lembaran dosanya itu, yang mana satu lembarannya itu adalah maddal basar, sepanjang mata memandang. Ya, saking banyaknya dosanya. Ya, di sini disebutkan oleh para ulama adalah ya dosa yang dia kerjakan pertama adalah dosa-dosa tersebut dia di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana dosa-dosa yang dia kerjakan tersebut ya artinya bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah azab. Nah, tapi di saat itu Allah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, ini salah satu penjelasan tentang dosa-dosanya tersebut. Yang harus kita ketahui adalah jenis dosanya itu. Berarti dosa yang dia kerjakan seluruhnya di bawah tahta masyiatillah. Menandakan Allah akan ampuni walaupun dia tidak bertaubat. Maka orang yang mendapatkan ini dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dia tidak tahta masyiatillah, maka Allah akan azab berdasarkan dosanya walaupun syirik kecil. Satu kali syirik kecil sebelum dia meninggal dunia, Allah akan azab dia. Walaupun dia ikhlas ibadah kepada Allah pada sebelumnya, dia haji sebelumnya kepada Allah ikhlas, tapi dia bertatayyur syirik kecil ya, atau dia riya salah satu perbuatannya, maka Allah akan azab. Makanya di dalam hadis yang lain ya Allah katakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, ya, apabila kalian membawa dosa sebesar bumi ini ya. Artinya semua dosa kerjakan saking banyaknya dosa tersebut. Ya. Tapi Allah memberikan takhsis, kekhususan, pengecualian, istisna di sini adalah ya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a. Tapi engkau berbuat dosa itu kecuali dosa syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan berikan sebesar itu pula ampunannya. Ya. Maka yang diampuni
oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah dosa yang dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, atau Allah ingin ampuni bagi hamba yang terpilih, Allah ampuni. Bagi hamba yang tidak terpilih, Allah tidak mau ampuni, maka Allah akan adab dia. Ya, wallahu taala alam, itu yang ana pahami. Ya, sekarang Dan. Apa Dan? Ini artinya untuk dosa syirik, mungkin syirik akbar tadi ya, itu berarti di bawah tata mitilah tadi ya. Syirik kecil, syirik besar, dia tidak termasuk di bawah kehendak Allah. Artinya apa? Allah tidak akan mengampuni. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa, Allah katakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Ay yushraka bihi, di situ memberikan lafaz yang umum, artinya syirik kecil dan syirik besar. Orang kerjakan itu, Allah tidak akan ampuni sampai dia bertaubat. Kalau dia meninggal tanpa taubat, Allah tidak akan ampuni. Wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Adapun yang di bawah itu, maka Allah akan ampuni. Ya, maka Allah akan ampuni. Seseorang misalkan wal iyadzubillah, ya, seorang meninggal dunia di atas zinanya, ya. Dia kita dapati, kita buka pintu, ya, ternyata ada orang sedang berzina, sedang apa? Wal iyadzubillah, sedang melakukan zina, kemudian meninggal keduanya dalam kondisi seperti itu tanpa menggunakan pakaian sedikit pun. Ya. Kita tidak bisa mencap dia ini, oh ini pasti kerak neraka jahanam. Tidak bisa. Kenapa? Zina itu ya tahta masyiatillah. Ya, Allah akan ampuni. Ya, Allah bisa saja dia tidak bertobat tapi Allah ampuni. Bisa saja. Kenapa? Kalau dia tidak pernah melanggar hak Allah. Artinya apa? Seluruh ibadah dia berikan kepada Allah. Tidak pernah diberikan kepada selain Allah. Keyakinannya tentang Allah sempurna. Maksudnya apa? Ya, Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang memberikan dia hujan. Artinya dia tidak melakukan kesyirikan. Baik kesyirikan tersebut amaliyah maupun i'tiqadiyah. Baik kesyirikan tersebut dia adalah perbuatan maupun keyakinan. Meninggal di atas zina tersebut bisa saja besar kemungkinan Allah ampuni. Tapi seseorang meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia tersebut, ya, dia melakukan penyembelihan kepada selain Allah, maka neraka telah menantinya. Ya, Allah tidak akan ampuni. Ya. Allah katakan innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wallahu taala alam. Nah, Amdad. Syukran jazakallahu khairan atas penjelasan. Wa iyyakum. Ya. Ada lagi? Khalas? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, Ustaz mau nanya tentang sholat. Kan di kantor Ana itu kita nggak boleh keluar masjid. Jadi sholatnya itu harus di dalam kantor. Nah, kita ngadain jamaah di dalam kantor, Ustaz. Kira-kira pahalanya sama nggak ya, Ustaz, sama pahala 27 rakaat itu, Ustaz? Ya, kalau kebijakan seandainya seperti itu, ya, wallahu taala alam, ya, kita berdoa kepada Allah semoga ya jamaah yang dikerjakan di situ, ya, ini jamaah ya. Bukan artinya seseorang dia salat sendiri, ya. Dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang jamaah dia di masjid, ya. Nah, Ustaz, kalau misalnya nih, Ustaz, kita teman Ana nih, Ustaz, di kantor. Dia tahu, Ustaz, kalau misalnya tuh pacaran itu haram hukumnya. Tapi dia tetap ngelakuin, Ustaz. Kira-kira apakah itu dosanya di kehendak Allah gitu, Ustaz, yang tadi Ustaz bilang? Iya. Nah, ya, dosa-dosa selain dosa syirik, ya, dosa-dosa yang membatalkan keislaman, ya, ini seluruhnya dosa-dosa yang masuk di tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tapi walaupun seperti itu, ya,
bukan berarti kita ya bermudah-mudahan dalam mengerjakan dosa tersebut, karena kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang akan Allah ampuni atau Allah akan azab. Seandainya Allah akan ampuni, ahlan wa sahlan, khalas, tidak ada permasalahan, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita bukan termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk Allah ampuni, maka kita akan diazab dengan dosa-dosa kita tersebut. Kita sudah bermudah-mudahan di atas dunia, ya, dan Allah tidak akan, ya, bagi orang-orang yang bermudah-mudahan seperti ini, ya, dia menyepelekan dosa, ya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya seorang muslim, ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang dia kerjakan. Ya. Nah, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Kan Anda pernah dengar, Ustaz, hadis wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu kan katanya kalau misalnya, jadi gini, Ustaz, kita nih berbuat dosa nih, Ustaz, terus tiba-tiba kita langsung misalnya sholat duha atau apa sih, Ustaz. Kira-kira itu beneran bakalan ngapus nggak sih, Ustaz? Kita tahu yang kita lakuin dosa nih, Ustaz, udahlah, ntar gampang kita hapus aja dosanya pakai kebaikan yang akan datang gitu, yang akan kita lakuin gitu, Ustaz. Kira-kira gimana, Ustaz? Wallahu taala alam, ya, yang dimaksud di situ, ya, bahwa saja kebaikan, ya, dia dapat menghapus keburukan. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Jalla wa ala. Ya, itu harus dengan taubat. Tidak bisa seseorang, ya, baik segala dosa besar, ya, dia tidak mau taubat, dia kerjakan aja kebaikan, banyak-banyak sedekah, ya, apakah hilang dosa syiriknya? Tidak akan hilang, akan diazab terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka solusinya adalah dia taubat. Ya. Dan Allah mencintai para hamba yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, terakhir ya, Ustaz, ya. Ya, tafadhal. Ustaz, jadi kan gini, Ana tuh di kantor ada waktu kosong gitu, Ustaz. Kadang kalau ada waktu kosong terus Ana pakai buat sholat duha, Ustaz. Kira-kira ngezolimin pihak sekolah nggak, pihak kantor nggak, Ustaz? Pertama, kalau antum dia di dalam jam kerja, ya, ini di dalam jam kerja, ya, bukan istirahat. Ya. Kalau dia di dalam jam kerja, artinya waktu tersebut adalah hak pihak kantor, maka apa yang kita kerjakan di situ, ya, seperti waktu luang kita, benar dia tidak merugikan pihak kantor, artinya kita free, kosong gitu kan. Tapi pihak kantor atau atasan kita redho tidak dengan waktu yang tersisa itu kita pergunakan untuk hak kita. Nah, itu harus minta izin dulu. Harus minta izin. Kalau tidak, ini bagian apa? Mencuri hak, ya, mencuri hak orang lain, ya. Akan bertanggungjawabkan. Contoh lain misalnya satpam, ya. Ada satpam yang jaga kantor. Satpamnya misalnya sekali piket itu 2 orang. Lalu dia bikin perjanjian. Nah, gini aja. Yang pertama, ya, dari habis maghrib ini antum yang jaga. Nanti ntar jam 1 ane tidur nih dari maghrib, ya, atau sholat isya lah gitu, ya. Ane tidur, ya. Yang jaga antum, ya. Ntar dari jam 1 sampai subuh ane yang jaga, ya. Antum yang tidur. Nah, kita sip-sipan gitu. Nah, ini kan enak gitu. Jadi kita bisa istirahat. Nah, hal seperti ini kelihatannya tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah, ya, kita diperintahkan atau tugas kita adalah untuk menjaga piket dari malam tersebut sampai pagi. Lalu kita kerjakan apa yang di luar aturannya. Ya. Maka ini harus dikembalikan kepada atasan. Apakah diketahui oleh atasan kita dan diizinkan, diredoi? Kalau diredoi maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak diredoi maka
waktu tersebut akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Ayyakum, barakallahu fiik. Terus, baik, alhamdulillah ya, selesai pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada antum yang senantiasa belajar ya mengenai agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada diri antum ya. Dan mudah-mudahan ya waktu antum balasi dengan pahala yang berlipat ganda. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fiik.